yang terindah di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yesua, Hamasya Elohim, firman yang hidup menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas sampai pada hari ini, itu karena kasih, karunia, anugerah, berkat firman Tuhan. Sebab itu layaklah kita menaikkan syukur, pujian, sembah kita. Sebab kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dalam rupa dan dalam kemuliaannya untuk menyembah Dia di tempat yang maha tinggi, maha kuasa, Allah perkasa, damai sejahtera di bumi. Kita berharga di mata Tuhan. Sebab itu persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, berkenan di hadapan Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini saya lewat udara jumpa berbagi kasih, di mana saya mau berbagi firman pada Matius 7 ayat 1, agar kita jangan menghakimi, supaya kita jangan dihakimi, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, jangan kamu menghakimi, supaya kamu jangan dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu lakukan, engkau akan dihakimi, saudara terkasih. Dan ukuran yang engkau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah kamu dapat melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di matamu sendiri kamu tidak dapat melihat, bahkan kamu tidak dapat mengambilnya, saudara terkasih. Sebab itu cungkilah dulu balok di matamu, saudara terkasih, baru kamu dapat melihat selumbar di mata saudaramu. Wahai kamu orang munafik, saudara terkasih. Jika kita senang, saudara terkasih, menghakimi, kita adalah orang munafik, saudara terkasih. Jangan kita menghakimi, saudara terkasih. Sebab hakim kita adalah Allah, pencipta langit dan bumi, yang
membawa segala perbuatan kita pada pengadilan kudusnya. Saudara terkasih, baik perbuatan kita yang baik ataupun yang jahat di dalam gelap, maka Tuhan akan menghakimi seturut dengan hukum yang berlaku, saudara terkasih. Sebab itu jangan kita menghakimi, saudara terkasih. Jangan kita seperti orang munafik, saudara terkasih. Kita harus, saudara terkasih, hidup tulus, saudara terkasih, hidup dalam kerendahan hati. Kita harus takut akan Allah adalah hakim bagi kita, yaitu Allah yang menghakimi dan mengadili kita dengan kebenaran, saudara terkasih. Sebab itu marilah kita di akhir zaman ini kita membangun diri kita sendiri, saudara terkasih. Kita mengkoreksi diri kita sendiri, dan jangan kita sibuk menghakimi orang lain, tetapi biarlah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dan meminta ampun kepada Tuhan, dan kita bertobat, saudara terkasih, dari segala perbuatan kita yang jahat, saudara terkasih. Kita harus datang kepada firman Tuhan. Kita datang kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kasih-Nya Ia membenarkan kita, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa kita di kayu salib, saudara terkasih, agar kita jangan hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran, saudara terkasih, yaitu di dalam Roh Kudus, di dalam firman Tuhan. Jika kita hidup di luar Yesus Kristus, saudara terkasih, kita di bawah hukum maut, hukum dosa. Tetapi jika kita hidup di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, yang kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi umat yang merdeka, saudara terkasih, karena kita telah mematikan segala dosa kita, segala kejahatan kita, saudara terkasih. Tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Sebab itulah Yesus Kristus mati bagi kita, agar kita hidup di dalam kebenaran. Sebab upah dosa adalah maut, tapi kebenaran memberikan kita hidup yang kekal, saudara terkasih. Mari di akhir zaman ini kita tinggalkan segala perbuatan kita yang di dalam gelap, tetapi biarlah kita memandang kepada Yesus Kristus Tuhan, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang oleh karena iman kita ada di bawah perlindungan Allah yang maha tinggi menjelang keselamatan yang dinyatakan di akhir zaman. Kita jangan hidup di dalam kutuk maut, kutuk dosa, yaitu hidup di dalam daging dengan hawa nafsu dan kehendaknya. Jika kita hidup di dalam daging, kita akan menjadi seteru Allah, saudara terkasih. Tetapi jika kita hidup di dalam roh dan kebenaran, maka kita akan menjadi kekasih Allah. Kita akan hidup dan kita akan hidup di dalam kemenangan, saudara terkasih. Sebab itu mari di akhir zaman ini masuk di dalam hadirat Tuhan, bertekun di dalam doa, bersukacita di dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, saudara terkasih. Jangan kita menjauh dari kasih karunia Allah, tapi mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan,
saudara terkasih, melalui penyembahan, melalui firman-Nya, saudara terkasih, bahkan hadirat Tuhan akan menyertai kita jika kita senantiasa hidup di dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan, saudara terkasih. Oleh karena kasih Allah begitu besar bagi kita, saudara terkasih, dan biarlah datanglah kerajaan-Nya dan jadilah kehendak-Nya di bumi seperti di surga, saudara terkasih, dan biarlah kemuliaan-Nya turun dan memulihkan kita, saudara terkasih, sehingga kita yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, kita dibebaskan, dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sampai disinilah kesaksian firman Tuhan. Biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.